opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pastor ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita sejenak menyembah Tuhan, saudara ya. How great is Thou art, bersama Don Moon. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands hath made. I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
great thou art, how great thou art. Ya, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi dalam program Deep Talk with Pase, tapi lebih spesifik pada program Bible Clinic ya. Bible Clinic saya berusaha untuk konsisten ya, tapi tentu nanti butuh pemakluman ketika nanti ke depan di hari Jumat ya saya berhalangan ya, tentu Bible Clinicnya akan dimundurkan atau dimajukan begitu ya. Jadi yang pasti saya mau komitmen setiap hari jam 9 malam ada, tapi waktunya butuh penyesuaian karena ternyata kalau saya kekeh gitu ya jam 9 ya agak sulit juga untuk menyesuaikannya ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya terjadi sehingga agak sulit gitu ya. Untuk live streaming saja setiap hari sekarang saya kesulitan saudara ya. Jadi tapi berusaha untuk siap jam 9 malam ada gitu, memberkati dengan apa yang saya tahu, apa yang saya punya, saya bagikan kepada saudara yang mau mendengarkan gitu ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat dukungannya, buat doanya, buat kebersamaannya. Saudara selalu beberapa memberikan komentar ya, nulis komen, sekedar hanya say hey, mendukung, atau bahkan ada yang bertanya juga ya. Itu sebuah kekuatan buat kami gitu ya, sehingga saya dalam hal ini juga terus semangat ya, karena ternyata ada beberapa saudara yang ikut program ini senantiasa sehingga mau bertumbuh, mau belajar, mau semakin mengenal Tuhan bersama saya gitu ya. Itu suatu penghiburan ya, jauh lebih dari segalanya. Jadi mohon terus jangan tidak komen ya, berikan komentar saudara, dukungan saudara, entah itu kata-kata say hey semata, shalom semata, atau ada kalimat-kalimat doa dan lain sebagainya gitu ya, atau pertanyaan silakan. Dan mohon juga di subscribe ya, semakin banyak yang mensubscribe tentu ini juga menjadi kekuatan buat kami juga, sehingga channel ini menjadi channel yang semakin diperhitungkan begitu ya, jadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu tim nanti akan bisa menjadi magnet juga supaya buat mereka semangat gitu ya, bahwa subscriber naik, yang like juga banyak gitu ya, dan viewernya juga banyak. Nah, viewer banyak ini minta kerjasama saudara dengan men-sharekan program ini lewat sosial media saudara, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, entah itu Facebook, sehingga saudara bisa menyambungkan program ini kepada orang-orang lain yang belum kenal program ini gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajar saudara ya tentang bahasa roh ya, karena ini momen juga menjelang Pentakosta yang kita mau rayakan hari Minggu besok. Jadi saya rasa pas juga supaya saudara bisa memahami, memposisikan diri soal bahasa roh itu apa dalam imanmu dan dalam kehidupanmu di sisa hidupmu nantinya gitu ya. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan materi soal bahasa roh, saya mengajak semua saudara yang masih berpikir panjang untuk mau sekolah di STT ya, mumpung ada kesempatan, belum saya tutup pendaftarannya, saya undang semua untuk bisa ikut ya. Nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp kami yang ada senantiasa ya. Ini juga ada flyernya di bawah ya. Bisa menghubungi kami untuk bertanya, nanti akan kami berikan linknya. Atau Bapak Ibu bisa melihat di Facebook kami, melihat di Instagram kami ya. Beberapa flyernya sudah saya minta tim untuk di-sharingkannya ya. Dan saya berharap sungguh yang mau diperlengkapi bisa bersama, karena kami sudah berikan banyak kemudahan-kemudahan gitu ya untuk program di tahun ini buat saudara gitu ya. Dan yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mau belajar banyak soal bahasa roh Tuhan, supaya kami tidak salah memahaminya. Berikan kami hikmat, marifat, pengertian daripadamu, sehingga apa yang kami pelajari di malam hari ini bisa kami maknai dengan sungguh, kami imani nanti dengan sungguh setelah kami menggumulinya bersama Tuhan, dan akan kami hidupi di sepanjang sisa hidup kami di dunia ini sebagai orang yang percaya. Bicara kepada kami Tuhan, tidak ada satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan tadi, dan kita coba langsung saja ya ke dalam materi bahasa roh. Ya, saya sudah buat sedikit PowerPoint-nya ya. Kita akan membahas tentang bahasa roh.
Ya, siap ya. Jadi sekali lagi saya kalau mengajar banyak orang, jangan terlalu cepat diaminkan juga apa yang saya ajarkan, dan juga jangan terlalu sudah menolak gitu ya. Jadi tetap buka hatimu. Saya selalu mengingatkan kita untuk menjadi seperti orang Kristen yang ada di Berea. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Deep Talk with Pastor sejak Kisah Rasul tahu ya bagaimana saya mengagumi jemaat Berea. Jemaat yang membuka hatinya bagi pengajaran apapun gitu ya, tapi tidak langsung menghakimi, entah menghakimi yang baik atau yang jelek gitu ya. Mereka cuma dengar saja, buka hatinya, terus apa yang mereka dengar itu mereka gumuli secara pribadi, mereka tanya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab yang mereka tanyakan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru yang kemarin mengajarkan mereka, maka mereka baru amini dan mereka hidupi sungguh. Maka jemaat Berea adalah jemaat yang luar biasa, punya iman yang tak tergoyahkan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya berharap juga dalam program ini jangan mentang-mentang Bapak Ibu yang menyukai gaya saya langsung mengatakan ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar ya. Meskipun saya mengajarkan yang benar gitu ya, tapi sebaiknya dalam posisi saudara ya, jangan cepat-cepat mengaminkan atau mengiyakan ya. Sebaliknya juga jangan mentang-mentang nggak suka dengan style saya langsung bilang ini nggak bener ya, pasti nggak bener gitu ya. Nah, coba buka dulu hatimu ya, minta Roh Kudus untuk menerangi hati kita sehingga kita bisa mendengarkan dengan sungguh. Dan nanti coba setelah selesai ya, saudara buka lagi ayat-ayat yang saya ajarkan tadi, tanya sama Tuhan secara pribadi, dan coba apa yang Tuhan bicara nanti kepada saudara soal bahasa roh. Kalau yang Tuhan sampaikan kepada saudara sama dengan apa yang saya ajarkan kepada saudara, maka aminin yang saya ajarkan ini, dengerin lagi, kerjakan. Tapi kalau beda ya silahkan ya, tidak usah diaminkan ya, di skip saja program ini ya. Dan nanti diuji lagi kalau saudara merasa Tuhan juga mengajarkan hal yang berbeda terus dengan apa yang saya ajarkan, silahkan untuk tidak usah nonton program ini lagi ya. Unsubscribe aja ya, berarti mungkin ya saudara akhirnya Tuhan bicara kepada saudara bahwa saya ini sesat gitu ya. Kalau hal seperti itu ya sebaiknya itu dikerjakan ya. Jadi silakan cari guru yang lain, silakan dengarkan atau tonton program yang lain gitu ya, yang mungkin saudara bisa cocok di sana gitu ya. Itu saran dari saya. Jadi kita sebagai orang Kristen akhirnya memahami bagaimana harus bersikap dan menyikapi apa yang ada di dalam media sosial ya. Jadi bagi saya nggak perlu kita saling memaki atau saling mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dalam kolom komentar atau mengomentari situs-situs atau juga YouTube-nya orang gitu ya. Jadi kalau sudah memang pada posisi yang bertentangan ya sudah ya, unsubscribe aja ya, nggak usah temanan aja ya. Lupakan aja channel itu dan cari channel yang lain. Kan sederhana itu sebenarnya ya. Daripada kita nanti akhirnya berdebat kusir, tahu-taunya apa yang kita pegang kita anggap benar itu salah ya. Akhirnya selain malu tentu karena sudah mengeluarkan kata sia-sia ya, akhirnya saudara jatuh dalam dosa dan melukai hati Tuhan tentunya gitu ya. Jadi saya selalu berusaha untuk objektif, jangan terlalu iyain saya, jangan juga terlalu langsung menolak gitu ya. Coba dengarkan dulu, pahami dulu pandangan saya yang saya dapatkan dari Alkitab menurut versi saya gitu ya. Dan nanti silakan saudara bertanya kepada Tuhan secara pribadi. Begitu ya, deal ya. Oke, kita akan ngomong bahasa roh. Apa itu bahasa roh, saudara? Ya. Nah, seringkali dalam pengalaman saya belasan tahun sudah jadi hamba Tuhan, puluhan tahun jadi pelayan Tuhan ya. Hamba Tuhan itu maksudnya pendeta ya, pengkhotbah begitu. Pelayan Tuhan tentu artinya ya sudah melayani Tuhan entah sebagai aser dulunya, sebagai guru sekolah minggu itu udah puluhan tahun gitu ya. Dan sebagai orang Kristen seumur hidup saya, bahkan di awal saya menjadi seorang Kristen, ketika saya bertumbuh menjadi orang Kristen yang usia beranjak remaja, saya sudah salah paham ya, salah memahami ya, salah dalam menilai tentang bahasa roh itu. Saya masih ingat banget ya. Saya dulu ketika SD, saya lupa SD, seingat saya ada di kelas 5 apa kelas 6 kita retreat gitu ya. Anak-anak SD retreat di di daerah wilayah Puncak begitu ya. Terus ada satu rekan saya, teman saya ya, itu rupanya dari gereja Pentakosta ya, Pantekosta atau Pentakosta lah, tergantung lidah orang Indonesia gimana ngomongnya ya. Itu yang ketika menyembah Tuhan, lagunya lagi slow, tiba-tiba berbahasa roh gitu. Dan saya langsung stempeli dia, nggak bener ini, sesat ini, dan lain sebagainya gitu ya.
saya agak menjauh dari teman saya ini, padahal teman ini cukup membawa pengaruh yang positif sebenarnya ya. Ya, tapi saya akhirnya jauhi karena tadi saya anggap dia sesat atau salah karena dia berbahasa roh dalam saat itu sekarang bahasa yang nggak benar gitu ya, yang ya sesat lah begitu ya. Itu saya waktu dulu seperti itu karena memang saya diajarkan seperti itu ya oleh tempat atau gereja lama saya, bertumbuh dengan ajaran kurang lebih seperti itu, atau paling tidak kalau tidak bisa dibilang begitu aja, tumbuh di gereja yang tidak menekankan hal-hal itu, sehingga ketika melihat hal-hal itu menjadi akhirnya langsung ada stigma ini nggak benar, ini sesat karena tidak pernah dilakukan oleh gereja yang saya hidup di dalamnya atau tumbuh di dalamnya, kurang lebih begitu. Nah, jadi dalam pemahaman saya, kenapa banyak orang salah memahami bahasa roh? Karena ada yang nggak mau tahu, nggak peduli lah gitulah ya. Ya lu bahasa roh, gua enggak, gua enggak, lu mau bahasa roh silakan, kurang lebih begitulah, nggak mau tahu. Terus ada juga yang bilang nggak penting lah, yang penting iman lah ya, yang penting percaya lah gitu ya, yang penting gue sampai mati nggak akan menjadi orang yang tinggalkan Kristen lah ya. Jadi anggap bahasa roh itu nggak penting. Ya kalau nggak dianggap penting ya akhirnya nggak akan ada passion atau usaha atau niat atau kesungguhan untuk mempelajari lebih sangguh lagi kan. Bapak Ibu kalau mau mendalami sesuatu pasti kan menganggap itu tuh penting gitu. Nah, jadi banyak orang yang saya anggap tidak memahami bahasa roh karena tidak menganggap bahasa roh itu penting ya. Itu yang kedua. Pertama nggak mau tahu, ya nggak peduli lah gitu. Banyak kan orang nggak peduli. Yang penting gua aja lah, udah yang lainnya nggak peduli lah. Di luar gua ya udahlah, gua nggak peduli mau ngapain kayak jungkir balik kayak bahasa roh kayak bahasa lidah kayak lidah lompat ke selimpet kayak bodo amat, gua nggak pikirin gitu ya. Ada yang menganggap itu nggak penting ya, karena nggak penting maka nggak pernah ada dalam pikirannya dia, nggak ada niat mau tahu lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada yang ekstrim lainnya ya, yang terlalu mendewakan bahasa roh itu ya. Sehingga bahasa roh tuh dianggap yang paling udah hebat lah. Orang kalau udah bisa bahasa roh tuh udah kayak malaikat aja gitu. Ya mendewakan bahasa roh dibandingkan yang lainnya gitu ya. Dan ada yang salah memahaminya ya. Nah, salah memahaminya ya kenapa? Karena ayat-ayat Alkitab yang bicara bahasa roh itu tidak dibacanya secara jernih ya, tidak dibaca secara utuh, tidak dibaca secara konteks ya, sehingga akhirnya tidak memahami dengan sungguh ya. Kalau nggak bisa memahami dengan sungguh, nggak bisa memahami dengan bulat begitu, ya akhirnya ketika menerapkannya, ketika mengajarkannya, ketika mengimaninya ya jadi tidak tepat ya. Kalau tidak bisa dibilang salah gitu ya. Karena tadi ya saya selalu mengajarkan bahwa untuk membaca Alkitab tuh ada seninya, ada ilmunya. Ya ilmunya tuh bukan dari kita puasa, kita semedi, bukan begitu. Tapi ada ilmunya memang, ada ilmu tafsir. Makanya penting kita belajar kalau mau menjadi pengkhotbah ya belajar berkhotbah dengan benar, belajar menafsirkan dengan benar ya. Itu mata kuliah itu ada di bangku STT ya. Dan mungkin di kelas-kelas saya pernah buat kelas-kelas lepas soal itu. Jadi meskipun tidak dalam, tapi dasar-dasarnya, basic-basicnya tahulah bagaimana kita secara sederhana menafsirkan Alkitab gitu ya, sehingga kecenderungan untuk salah menafsirkan itu menjadi tipis begitu ya. Tapi namanya menafsirkan ya tentu bisa saja salah ya, karena ada unsur manusianya. Tapi kalau kita ikuti aturan yang ada, kita membaca ayat-ayat Alkitab sesuai dengan konteksnya ya, konteks bahasa, konteks sosial, konteks budaya, konteks waktu, dan lain sebagainya ya, kita pasti akan mendapatkan sesuatu dengan lebih jelas, lebih terang begitu ya. Jadi tadi banyak orang yang salah memahami bahasa roh ini. Nah, untuk itu penting ya kita mempelajari bahasa roh supaya kita tidak salah dalam memahaminya seperti yang disampaikan Alkitab ya. Terutama apalagi saya bilang tadi di awal minggu-minggu ini ketika program ini di-upload dan di-sharekan kepada subscriber channel The Warriors gitu ya, kepada jemaat The Way. Ini kita lagi sedang merayakan atau menantikan Pentakosta. Hari-hari ini kita sedang mengingat bahwa 2000-an tahun yang lalu murid-murid sedang berdoa, berkumpul di satu rumah, berharap, meminta mendapatkan janji Bapa itu, yakni karunia Roh Kudus itu ya, yang akhirnya didapatkan para murid di hari Pentakosta yang akan kita peringati di hari Minggu besok ya. Jadi sebelum dilanjutkan lagi minggu besok di The Way hanya satu kali ibadah jam 10. Saya yang membagikan firman Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa
Roh Kudus atau apa namanya terima janji Roh Kudus, atau Roh Kudus itu adalah senjata bagi umat pemenang ya. Jadi kita kadang-kadang hanya menggunakan Roh Kudus sebagai roh penolong, tapi kita lupa bahwa Roh Kudus itu adalah senjata kita untuk menjadi seorang umat pemenang yang kemanapun Tuhan perintahkan pergi pasti menang ya, pasti jadi berkat, pasti jadi orang yang menyenangkan Tuhan. Nah, itu akan saya khotbahkan di minggu besok. Jadi saya undang Bapak Ibu nanti yang kalau ada gereja, sudah tertanam di sebuah gereja, Bapak Ibu ikuti ibadah di gerejamu dulu, nanti ya bisa selesai, atau kalau gerejanya dirimu sore ya, kita bisa bersama dulu jam 10 pagi, nanti baru sore beribadah di gereja saudara, atau sebaliknya gitu ya. Kalau pagi benturan, ikuti gereja saudara dulu, nanti kalau sudah bisa ikuti program ini ya, karena ibadah di channel The Warriors ini akan terus ada gitu ya, jadi ditonton kapanpun bisa, jadi bisa diikuti di jam berikutnya atau di hari berikutnya, supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang lebih lengkap gitu ya. Nah, saya berkata bahwa bahasa roh itu penting ya. Kenapa bahasa roh penting? Karena bahasa roh itu alkitabiah. Orang boleh salah memahami, orang boleh berbeda pendapat soal bahasa roh, tapi orang tidak bisa membantah bahwa bahasa roh itu alkitabiah. Alkitabiah itu maksudnya adalah apa yang diajarkan Alkitab ya. Diajarkan oleh Alkitab, terdapat di Alkitab, ditekankan oleh Alkitab juga, sehingga orang boleh berbeda pendapat, berbeda pemahaman soal bahasa roh, tapi nggak mungkin bisa tidak mengatakan bahwa bahasa roh itu alkitabiah, gitu ya saudara ya. Dan nah, secara etimologi bahasa roh ya namanya bahasa roh ya, berarti bahasa yang berasal dari roh. Nah, rohnya itu selalu menggunakan R besar, berarti ya bahasa yang berasal dari Roh Kudus, roh penolong itu ya. Salah satu dari wujud Trinitas ya, Allah Tritunggal kita ya. Seperti apakah itu bahasa roh? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam beberapa menit ke depan. Jadi siapkan hati saudara ya. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, bahasa roh ya. Ya, coba kita perhatikan. Bahasa roh sebagai tanda menerima janji Bapa yakni Roh Kudus ya. Jadi Bapak Ibu ya, bahasa roh sebagai tanda bahwa kita sudah menerima janji Bapa yakni Roh Kudus yang Bapa janjikan atau Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita. Itu apa namanya? Ya sudah kita bahas ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di link atas ya. Saya munculkan link bahwa saya sudah mengajar tentang baptisan Roh Kudus atau menerima pencurahan Roh Kudus ya. Itu sudah saya ajarkan di Bible Clinic beberapa Jumat yang lalu. Bapak Ibu linknya ada di atas dimunculkan. Bapak Ibu tinggal klik nanti. Bapak Ibu akan dibuka channel kami atau program kami yang bicara soal baptisan roh ya. Bahwa baptisan roh itu salah satu tandanya adalah bahasa roh ya. Jadi bahasa roh merupakan tanda bahwa kita sudah menerima janji Bapa yakni menerima pencurahan Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus itu. Yaitu tagline utamanya, sekali lagi di atas nanti ada linknya ya. Nah, kita coba buka. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada dalam penjelasan saya soal baptisan roh di Bible Clinic sebelumnya. Kalau Bapak Ibu nanti tidak sempat melihat linknya tadi, Bapak Ibu tinggal cari saja di channel YouTube The Warriors, terus cari Bible Clinic, maka Bapak Ibu cari yang judulnya baptisan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu akan melihat penjelasan saya soal apa itu baptisan Roh Kudus, apa saja tandanya, ya bagaimana ekspresi atau manifestasi orang-orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus itu sudah saya jelaskan panjang lebar di program Bible Clinic soal baptisan roh ya. Jadi ini hanya sepintas saja supaya Bapak Ibu mengerti bahwa bahasa roh itu ya, itu di Alkitab kita merupakan tanda dari orang yang mengalami janji Bapa, orang yang mengalami karunia Roh Kudus, orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus ya. Para murid di Kisah Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta yang akan kita rayakan hari Minggu besok, itu semuanya mengalami tanda kasat mata yakni berbahasa roh gitu ya. Kalimat-kalimatnya atau kenapa saya mengatakan demikian ada di ayat-ayat yang akan kita baca. Yang pertama di Kisah 2 ayat 2-4 ya, demikian firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang saya bold warna kuning itu tanda pertama ya. Tanda orang mengalami
baptisan Roh Kudus, ya, bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Tanda kedua, ada lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada hari Pentakosta di Kisah 2 itu, para murid mendengarkan atau mendengar bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, mereka melihat, ya, lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Kemudian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain itu juga tanda orang mengalami Pentakosta. Para murid, para rasul mengalami Pentakosta di hari Pentakosta yang terdapat dalam Kisah pasal 2. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kenapa disebut bahasa Roh? Karena yang memberikan itu adalah Roh. Roh memberikan kata-kata, bahasa kepada lidah kita, sehingga lidah dan mulut kita mengatakan sesuatu. Ya, itu makanya disebut bahasa roh. Kenapa saya bilang di slide awal tadi, bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh kepada kita untuk mengatakannya. Jadi, dalam Kisah Rasul pasal 2 tentang hari Pentakosta yang dialami para rasul itu ada 3 tanda. Yang pertama, bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Yang ketiga, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Oke? Dari 3 ciri baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta ini, dari 3 ciri tadi, dari 3 tanda di hari Pentakosta bagaimana para rasul mengalami pencurahan Roh Kudus itu, yang dua ciri atau 2 tanda kedua itu berasal dari luar diri para murid. Berada dari luar diri para rasul. Tiupan angin keras itu kan dari faktor eksternal. Benar ya? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing itu faktor eksternal. Ya, bunyi tiupan angin keras, lidah nyala api itu dari eksternal, ya, bukan dari dalam murid-murid terus keluar gitu, tapi dari luar, ya. Dan ada satu tanda, yakni tanda ketiga, itu tanda yang dari dalam diri, dalam tubuh murid-murid yang keluar ketika mereka mengalami Pentakosta. Apa itu? Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Kata-kata itu keluar dari panca indera mereka, yakni mulut dan lidah mereka. Mereka berkata-kata dengan bahasa lain, itulah ekspresi, itulah tanda, itulah ciri dari baptisan roh yang murid-murid alami, yang para rasul alami, yang keluar dari tubuh mereka, yang keluar dari diri mereka. Jadi berkata-kata dalam bahasa lain di ayat-ayat tadi adalah lalein heteres glossais, berkata-kata dengan lidah yang lain. Ya, jadi tanda ketiga di mana murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, yakni mereka berkata-kata, ya, dengan lidah yang lain. Mereka itu semuanya orang Ibrani, berasal dari daerah Galilea, dialeknya dialek Galilea, asli mereka dialeknya Galilea, tapi ketika mengalami Pentakosta, mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka, mulut lidah mereka mengeluarkan kata-kata yang lain, ya, berkata-kata dengan lidah yang tidak biasanya mereka gunakan. Biasanya mereka ngomong A, I, U, E, O, tiba-tiba pada hari itu mereka menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada A, I, U, E, O-nya. Ya. Biasanya mereka ngomong pakai bahasa Jawa, tapi hari itu mereka berkata-kata bukan dengan bahasa Jawa. Sesuatu yang mereka tidak kuasai, yang diberikan roh untuk mereka ucapkan. Gitu ya. Jadi ini faktor eksternal. Dalam artian Roh Kudus yang memberikan mereka, sehingga mereka mengeluarkan dari diri mereka lewat panca indera mereka, lewat kata-kata mereka, sebuah kata-kata atau bahasa yang lain, gitu ya. Dari 3 ciri baptisan Roh Kudus di atas, hanya berkata dengan lidah yang lain menjadi ciri kasat mata bagi yang mengalaminya, ya. Jadi sebentar saya buang dulu ini, oke ya. Jadi angin keras itu kan nggak bisa bukan dari dalam diri. Saya nggak bisa meminta atau saya nggak bisa mengeluarkan bunyi tiupan angin keras gitu ya. Juga lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap dalam diri di kepala mereka masing-masing itu juga sesuatu yang dari eksternal. Dan nanti kalau Bapak Ibu mengikuti program soal baptisan roh yang saya bilang tadi, saya sudah bagikan di Bible Clinic yang sebelumnya, di dalam sejarah gereja yang tercatat di Kisah Rasul, ya, ketika ada orang lain dari kelompok di luar 12 rasul ini yang mengalami pencurahan Roh Kudus,
Itu yang namanya tiupan angin keras, bunyi seperti tiupan angin keras, kemudian juga lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala mereka masing-masing. Itu tidak menjadi tanda juga, tidak menjadi tanda lagi, ya. Tidak menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas, yang konsisten gitu. Tapi ada satu yang menjadi ciri khas yang terus konsisten, yang tersurat maupun tersirat itu bisa kita baca, yakni berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ya, coba contohnya begini. Oke. Ya, bukti Alkitabiah nih, ya. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dicurahkan, janji Bapa kepada murid-murid dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kisah 10 ayat 44 sampai 46. Ini merupakan kalau Bapak Ibu perhatikan, kejadian dialami oleh seorang perwira yang namanya kok saya jadi ngeblank ya. Coba saya lihat dulu Kisah 10 ya. Kisah 10 itu Cornelius yang tinggal di sebuah kota yang namanya Kaisarea ya. Jadi Petrus ke sana, kemudian ketika Petrus berkata-kata ya, karena kenapa Petrus ke rumahnya Cornelius? Bapak Ibu lihat lagi ya tadarusan kita soal Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini. Petrus itu dapat mimpi, terus Cornelius juga dikasihkan penglihatan, akhirnya mereka dipertemukan dalam pertemuan di rumahnya Cornelius. Petrus yang dari Yope akhirnya mau ke Kaisarea, menjumpai Cornelius yang memang mengirim utusan agar menjemput Petrus untuk datang ke rumahnya. Nah, ketika Petrus sampai di rumahnya si Cornelius ini, ketika dia sedang berkata-kata tentang firman Tuhan, tentunya tentang Yesus tentunya, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Yakni siapa? Cornelius, isi rumahnya, dan semua orang-orang yang diundangnya untuk datang ke rumahnya untuk mendengarkan Petrus. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Jadi Petrus ke sana dengan membawa beberapa orang ya, dari orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, orang yang bersunat yang menjadi Kristen. Mereka semua tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini adalah identik dengan baptisan Roh Kudus, identik dengan janji Bapa. Ya, Bapak Ibu lihat nanti atau ikuti yang sudah pernah mengikuti tentang tadarusan Kisah Rasul ngerti ini ya, bahwa dalam beberapa kalimat di Kisah Rasul, janji Bapa, pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus atau pemberian karunia Roh Kudus itu terjadi atau merupakan satu peristiwa di mana menggunakan beberapa kata dan kalimat terminologi yang berbeda ya. Lukas menggunakan beberapa terminologi yang berbeda ya. Tapi sebenarnya karunia Roh Kudus itu ya baptisan Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus itu, Pentakosta itu atau janji Bapa itu ya. Mereka heran, orang-orang berani bersunatnya heran karena turun ke atas bangsa-bangsa lain. Cornelius kan bangsa lain. Cornelius kan bukan orang Yahudi, ya. Cornelius adalah orang Italia, perwira pasukan Italia yang ditempatkan di kota Kaisarea, tapi sudah menjadi orang yang percaya karena sering dalam percaya itu percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena mereka Cornelius dan keluarganya sudah mensupport ya pembangunan bait Allah, pembangunan sinagog, rumah ibadat di Kaisarea ya, sudah tahu juga firman ya. Tapi dari berasal di bangsa yang tidak bersunat. Ya, orang-orang ini heran karena mereka mendengar orang-orang itu, Cornelius dan seisi rumahnya itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya. Jadi karunia Roh Kudus dicurahkan, itu tandanya mereka yakin kok sama. Karena Cornelius dan seisi rumahnya berkata-kata dalam bahasa roh. Nggak ada terminologi lagi tiupan angin keras. Nggak ada cerita soal lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di kepala Cornelius dan seisi rumahnya. Nggak ada. Yang ada hanya mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saya mau katakan bahasa roh ya, atau heteres glossais tadi, atau bahasa lidah yang asing tadi, itu merupakan tanda dari orang yang mengalami baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus atau Pentakosta itu ya, atau menerima janji Bapa itu. Oke. Yang kedua di Kisah 19 ini terjadi di Efesus ya. Coba kita pastikan dulu ya. Saya meskipun sudah membaca tapi kadang-kadang takutnya slip tongue ya.
Nah, ya benar di Paulus, di Efesus kejadiannya ya. Jadi demikian firman Tuhan, Kisah 19 ayat 5-6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus, turunlah Roh Kudus. Turunlah karunia Roh Kudus itu ya. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus itu, mereka mengalami janji Bapa itu ya. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya sekali lagi, ya tidak ada tiupan seperti bunyi angin keras. Ya, nggak ada lidah-lidah api yang menyala-nyala, bertebaran dan menyala-nyala dan hinggap di kepala mereka masing-masing, nggak ada. Yang ada ketika turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya di Efesus, ditandai, diketahui oleh Paulus dan orang-orang sekitarnya karena mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Jadi yang saya mau katakan, bahasa roh dalam ayat ini diterjemahkan dari kalimat Yunani elalon glossais, berkata-kata dengan lidah. Dalam terjemahan Inggris itu spoke in tongue. Dan jelas bahwa bahasa roh ya merupakan tanda orang dibaptis roh atau turunnya Roh Kudus ke atas orang percaya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya mau katakan bahwa inilah bahasa roh yang merupakan tanda dari orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus atau menerima janji Bapa itu. Ya, jadi salah satu tanda yang selalu konsisten terjadi ya di Kisah Rasul adalah orang-orang yang dibaptis Roh Kudus mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami janji Bapa, menerima karunia Roh Kudus itu, tandanya adalah berbahasa roh. Jadi bahasa roh sebagai tanda turunnya Roh Kudus ke atas setiap orang percaya terjadi hanya satu kali. Jadi saya tidak pernah ketemu Petrus dan murid-murid lainnya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan akhirnya mereka berbahasa roh di hari Pentakosta di Kisah 2 itu. Mereka mengalaminya lagi di tempat lain. Saya tidak menemukan baik itu di Kisah Rasul maupun di surat-surat penggembalaan yang ditulis oleh banyak para rasul di Perjanjian Baru. Saya tidak menemukan. Jadi akhirnya tidak salah kalau saya ingin mengatakan bahwa turunnya Roh Kudus ke atas setiap orang percaya itu hanya terjadi satu kali. Para rasul, Petrus dan teman-temannya mengalami di Yerusalem di hari Pentakosta itu. Paulus di tempat yang lain, di hari yang lain. Barnabas di hari yang lain, di tempat yang lain. Ya. Jemaat-jemaat di Efesus di hari yang lain, di tempat yang lain. Cornelius dan seisi rumahnya di tempat yang lain, di hari yang lain gitu ya. Tapi mereka semuanya mengalami turunnya Roh Kudus ditandai dengan mereka berbahasa roh. Turunnya Roh Kudus hanya satu kali. Cornelius tidak dikatakan mendapatkan turunnya Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus dua kali. Petrus nggak begitu, Paulus nggak begitu ya. Nggak ada orang yang dikatakan di Alkitab itu mengalami turunnya Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus atau Pentakosta atau mengalami pencurahan Roh Kudus atau mengalami janji Bapa itu 2, 3, 4, 5 kali, 6 kali dan seterusnya. Only once, hanya sekali. Dan ditandai dengan kasat mata, tanda kasat mata yakni orang tersebut berbahasa roh pada saat Roh Kudus turun atasnya. Ayatnya sudah saya singkapkan di slide yang sebelumnya. Jadi ketika orang itu mengalami Roh Kudus turun atas orang tertentu. Ketika Roh Kudus turun kepada saya, kalau itu spesifik kepada saya, maka tanda bahwa benar saya sudah mengalami turunnya Roh Kudus, saya sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, saya sudah mengalami janji Bapa, saya sudah mengalami karunia Roh Kudus. Yakni ketika saya berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh yang saya keluarkan itu adalah tanda bahwa saya mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, bahasa roh sebagai tanda kita mengalami pencurahan Roh Kudus ini juga hanya terjadi satu kali. Tidak ada bukti alkitabiah lain atau juga bahwa ini akan terjadi berulang-ulang. Jadi seperti pencurahan Roh Kudus hanya terjadi sekali kepada kita, baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali kepada kita, ya. Janji Bapa yang diberikan kepada kita itu kita terima satu kali. Kita menerima karunia Roh Kudus itu satu kali, maka tanda yang keluar juga hanya satu kali. Yakni saya berbahasa roh ketika mengalami pencurahan Roh Kudus, ya hanya ketika momen ketika saya mengalami pencurahan Roh Kudus di masa lalu saya. Only once, hanya sekali. Saya mengalami pencurahan Roh Kudus dan tandanya saya berkata-kata dengan bahasa roh. Sekali. Nah, bahasa roh yang seperti ini, maksudnya bahasa roh yang merupakan
tanda bahwa kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus ini bisa merupakan bahasa lain yang diucapkan seseorang yang sebenarnya tidak menguasai bahasa itu. Namun bahasa itu memang ada dan menjadi bahasa ibu orang lain, seperti yang digambarkan oleh Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul yang pasal kedua itu kan ceritanya kan murid-murid mengalami Pentakosta, mengalami pencurahan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, ya. Sehingga orang-orang yang berasal dari Frigia, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Pontus, Asia, Mesir, Pamfilia, Libya, Kirene, Roma yang datang ke Yerusalem karena mereka mau beribadah Pentakosta sebagai orang Yahudi wajib datang ke Yerusalem laki-lakinya. Nah, mereka bisa mendengarkan, loh, itu kan orang Galilea ya. Dialeknya kan orang Galilea, dia kan orang Galilea, bajunya kayak orang Galilea. Tapi kenapa dia bisa berkata-kata bahasa Roma? Kenapa dia bisa berkata-kata bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Media, bahasa Mesopotamia, bahasa Frigia, bahasa Pamfilia? Kenapa mereka bisa begitu? Nah, itulah bahasa roh yang diberikan Roh Kudus untuk kita ucapkan ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Bahasa roh yang pertama, sebagai bahasa roh yang merupakan tanda bahwa kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus adalah bahasa roh yang memang ketika kita keluarkan, kita nggak paham itu apa, tapi ada orang yang paham karena yang kita ucapkan itu ternyata bahasa ibu dari orang itu. Saya orang Jawa, saya sama sekali nggak bisa bahasa Ternate, saya nggak bisa sama sekali bahasa Toraja, saya nggak bisa sama sekali bahasa Batak. Tiba-tiba ketika saya mengalami pencurahan Roh Kudus, saya ngomong, saya bingung nih kata-kata apa nih, ya. Di otak saya mau ngeluarin Yesus baik, Tuhan baik, kau luar biasa, kok tapi yang keluar kata-kata yang asing yang saya nggak ngerti. Tapi ternyata orang lain di sekitar saya, ada yang orang Batak. Ih, itu si Seno orang Jawa itu kok bisa ngomong Batak? Ada yang orang Toraja lah, ya. Itu si Seno orang Jawa itu kok bisa ngomong bahasa aku ya? Nah, itu seperti itu. Saya mengucapkan bahasa lain, lidah lain yang saya tidak pahami, tapi ada orang yang mengerti karena itu adalah bahasa ibu mereka. Jadi bahasa roh yang merupakan tanda bahwa kita mengalami pencurahan Roh Kudus pertama adalah bahasa yang kita ucapkan itu kita tidak paham, tapi orang lain paham karena itu adalah bahasa ibu mereka. Tapi yang kedua, bahasa roh sebagai tanda bahwa kita mengalami pencurahan Roh Kudus itu bisa merupakan bahasa lidah lain, yang artinya bahasa yang asing, benar-benar asing. Asing di telinga orang yang mendengarnya. Itu yang terjadi di rumahnya Cornelius. Cornelius itu berkata-kata bahasa lain, ya. Yang ada saat itu hanya Petrus, ya, dengan beberapa orang dari kelompok bersunat yang dia bawa dari Yope. Tentunya ya orang Ibrani. Mereka datang ke Kaisarea, ke rumah mendampingi Petrus ke rumahnya Cornelius gitu ya. Tiba-tiba Cornelius dan seisi rumahnya berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Nah, tidak dikatakan itu bahasa Mesir, tidak dikatakan itu bahasa Libya, bahasa Mesopotamia. Kenapa nggak dikatakan demikian? Karena murid-murid tidak tahu itu bahasa apa. Karena murid-murid semuanya orang-orang yang berasal dari bahasa Ibrani, ya, bahasa Aram, bahasa Palestina. Jadi ketika mereka dengar, ini si Cornelius ngomongnya kami nggak ngerti nih, tapi persis nih ya, seperti ketika kita alami dulu ya, kita nggak tahu kita ngomongin bahasa apa, ini Cornelius tiba-tiba ngomong bahasa yang aneh-aneh nih ya. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus ya. Begitu juga dengan orang-orang yang di Efesus ya. Ketika mereka di Efesus, orang-orang ini setelah ditumpangi tangan Paulus, setelah mereka dibaptis dalam nama Yesus, mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa rohnya tidak dikatakan itu bahasa Mesopotamia, bahasa Libya, bahasa Pamfilia, Kilikia, enggak, saudara. Cuma dikatakan bahasa roh itu, ya. Itu bisa ditafsirkan memang bahasanya bahasa yang asing, ya. Tapi apakah itu merupakan salah satu bahasa ibu yang ada di dunia zaman itu? Tidak bisa kita pastikan, ya. Jadi kita membacanya juga harus jernih, saudara. Jangan saya sering mendengar orang-orang yang berkata bahwa bahasa roh sebagai tanda bahwa orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu ya bahasa yang dimiliki atau bahasa ibu dari orang lain. Jadi apa tuh? Kira bahasa apa itu? Nah, orang terlalu ya, sekali lagi, hanya membaca satu sisi saja, yakni kisah 2. Kalau ukurannya cuma kisah 2, ya, nggak ada kisah Rasul pasal 3, pasal 4, pasal 10, pasal 19 itu nggak ada, maka Seno ini akan mengajarkan bahasa roh sebagai tanda orang mengalami baptisan Roh Kudus adalah orang ini bisa mengeluarkan kata-kata yang dari roh, yang ternyata bahasa ibu dari orang lain. Seno orang Jawa tiba-tiba bisa ngomong Cina, Seno orang Jawa tiba-tiba bisa ngomong Afrika, Seno orang Jawa tiba-tiba bisa ngomong Jerman, Seno orang Jawa tiba-tiba bisa ngomong Papua. Tapi problemnya, saudara,
ada kisah 10, ada kisah 19. Peristiwa di rumahnya Nikodemus, peristiwa di rumahnya Cornelius dan peristiwa di Efesus. Yang Alkitab tidak mengatakan itu bahasa ibu, ya, dari bangsa tertentu. Berarti saya tidak salah menafsirkan, saya juga tidak bisa disalahkan untuk memahami bahwa bahasa roh yang kedua sebagai tanda orang mengalami baptisan Roh Kudus itu bahasa yang asing, bahasa yang lain, yang tidak dipahami oleh orang yang mengucapkannya dan juga tidak dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Seperti layaknya Petrus dan orang-orang yang dia bawa dari Yope tidak memahami apa yang dikatakan oleh Cornelius, seperti Cornelius sendiri juga tidak memahami apa yang dikatakannya. Sama juga seperti yang di kisah 19, di mana Paulus tidak mengerti apa yang dikatakan orang percaya yang dibaptis dan ditumpangi tangan di Efesus. Sekaligus juga orang-orang yang ditumpangi tangan dan baru dibaptis oleh Paulus ini yang tinggal di Efesus tidak tahu juga apa yang mereka katakan setelah mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus sebagai tanda, saya ulangi lagi ya, baptisan Roh Kudus sebagai tanda orang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, baptisan roh, pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus ke atas kita, menerima janji Bapa, menerima karunia roh adalah bahasa asing, bahasa lidah asing, yang bisa memang bahasa ibu dari bangsa tertentu atau juga memang bahasa asing. Jadi kita nggak bisa setelah memahami ini langsung mencap bahwa bahasa roh sebagai tanda orang mengalami Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus adalah harus berbahasa asing, bahasa ibu bangsa lain. Enggak. Cornelius tidak begitu, di Efesus tidak begitu. Nangkap saudara ya? Jadi kita juga harus hati-hati, nggak bisa langsung menghakimi. Apa tuh? Bahasa nggak jelas, sandal lama. Loh, kalau emang Roh Kudus mau meminta seseorang untuk mengatakan sandal lama ya kenapa? Nanti kita jelaskan ya gitu ya di dalam slide berikutnya. Tapi pertanyaan saya sebelum masuk ke sana, kenapa? Ya. Kalau emang Roh Kudus mau ngomong begitu gimana? Roh Kudus mau kita mengucapkan itu sebagai tanda bahwa kita sudah menerima Dia? Siapa kita bisa menjadi hakim bahwa itu bukan dari Roh Kudus gitu? Oke ya. Nah, inilah bahasa roh yang sebagai tanda bahwa kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Yang kedua di Alkitab kita adalah bahasa roh sebagai karunia roh bagi orang percaya. Ini hal yang berbeda, saudara. Jadi kalau kita membaca di Alkitab itu kenapa orang akhirnya banyak salah memahami? Karena orang tuh memahami bahasa roh ya cuma satu. Ya. Padahal di Alkitab kita tuh jelas bahasa roh yang pertama itu adalah kisah 2, kisah 10, kisah 19 sebagai tanda bahwa orang itu sudah mengalami baptisan Roh Kudus, sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, sudah mengalami janji Bapa, sudah mengalami karunia Roh Kudus, sudah mengalami apa yang disebut dengan turunnya Roh Kudus atas setiap kita orang percaya. Tapi juga ada di Alkitab kita bahasa roh sebagai karunia roh bagi orang percaya. Bukan sebagai tanda terima baptisan Roh Kudus, tapi karunia roh. Dan kalau ngomongin karunia roh, Bapak Ibu silakan membaca 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14. Di 1 Korintus 12 sampai 14 inilah Bapak Ibu akan temu ya banyak informasi soal karunia-karunia Roh Kudus itu. Ya. Dan dalam 1 Korintus 12 ayat 10 demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini karunia juga. Ya. Yang berikutnya. Dan kepada yang lain, Roh Kudus memberikan karunia untuk bernubuat. Ini karunia Roh Kudus. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini juga salah satu dari karunia. Ya. Kepada yang seorang, yang tulisannya kuning ya. Kepada yang seorang, Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh di sini di 1 Korintus 12 ayat 10 itu salah satu dari sekian banyak karunia Roh Kudus yang disampaikan dan kita bisa temukan informasinya terdapat di 1 Korintus 12. Kalimat berikutnya yang lain ya, sisanya. Dan kepada yang lain Roh Kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Perhatikan posisi huruf apa yang ada di warna kuning itu ya. Jadi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, ya ada jelas bahasa roh di situ, ya. Glossais ya dalam bahasa Yunaninya atau sekedar berbahasa lidah ya, berbahasa berkata-kata gitu ya. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak karunia
Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya. Ini bukan tanda orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, lain lagi. Ya, karena kalau itu merupakan tanda, berarti kalimat di atas dan kalimat di bawahnya juga tanda. Padahal itu tidak bisa kita temukan dalam Kisah 2, Kisah 10, Kisah 19. Nangkep ya? Di Korintus itu bicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Berikutnya 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Perhatikan baik-baik ya. Jadi bahasa roh merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat ya. Untuk apa? Ya, salah satunya untuk ada karunia untuk mujizat, karunia menyembuhkan, karunia melayani, karunia memimpin, dan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi dua ayat ini menjelaskan bahwa bahasa roh yang kedua ada yang sebagai karunia Roh Kudus. Hal yang berbeda dengan bahasa roh sebagai tanda bahwa orang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Waduh, ini burung saya lagi bunyi semuanya nih. Kedengeran ya suaranya ya. Ya, sudah malam masih begadang saudara ya. Jadi jadi Alkitab mengatakan ada bahasa roh yang lain, yakni bahasa roh sebagai salah satu karunia yang Tuhan berikan. Jadi ini aja orang banyak yang salah paham loh saudara. Ya, banyak orang yang tidak memahami, karena bagi orang-orang yang tidak memahami ini menganggap bahasa roh itu ya satu doang ya. Bahasa roh itu ya tanda orang yang dibaptis Roh Kudus sekaligus karunia Roh Kudus. Padahal itu dua hal yang berbeda. Diajarkan di kitab yang berbeda, dalam konteks yang berbeda. Ya pasti berbeda lah saudara. Ya, ya. Jadi yang baptisan atau bahasa roh sebagai tanda orang mengalami baptisan Roh Kudus itu sudah saya jelaskan ya. Bapak Ibu bisa lihat di Bible Clinic yang sebelumnya, yang tadi linknya sudah saya bagikan. Dan sekarang kita masuk ke hal yang baru nih, yang belum pernah kita bahas, karena kita belum pernah ngebahas Korintus kan. Kita baru selesai membahas Kisah Rasul dan Galatia ya. Dan di Korintus dikatakan ada bahasa roh yang ternyata bukan sebagai tanda orang mengalami baptisan Roh Kudus, tapi sebagai karunia atau pemberian roh kepada setiap kita. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diberikan oleh roh, diberikan karunia oleh roh mujizat. Ada yang diberikan oleh roh untuk menyembuhkan. Ada yang diberikan oleh roh itu karunia melayani. Suka banget melayani ya. Mungkin seperti Marta begitu ya. Ada yang diberikan roh untuk memimpin. Jadi memimpin itu juga salah satu karunia, saudara. Ada orang yang misalnya bisa memimpin karena belajar ilmu kepemimpinan. Ya bisa. Tapi ada yang become leaders from masih baby gitu ya, diberikan karunia ya, sehingga dia natural gitu sebagai pemimpin ya, menonjol gitu ya, kelihatan menonjol gitu ya, dia berkata-kata ya didengar ya, ada auranya, ada wibawanya ya, dan itu kalau karunia itu berarti dari Tuhan, nggak bisa dipelajari. Tapi ada orang bisa jadi pemimpin bukan karena karunia tapi karena belajar, yaitu lain hal saudara ya. Karena di dunia ini apa sih yang nggak bisa dipelajari gitu ya. Jadi saudara bisa melihat nanti orang yang ini kepemimpinan ini karena punya karunia atau karena ilmu atau karena dia belajar gitu ya. Dan ini pemberian ya. Jadi ada orang yang diberikan oleh Roh Kudus itu karunia untuk berkata-kata. Ada orang diberikan Roh Kudus untuk bisa berkata-kata dalam roh. Orang diberikan oleh Roh Kudus yakni berbahasa roh. Nah, ini hal yang berbeda. Didapatnya meskipun sama-sama dari Roh Kudus ya, tapi untuk fungsi yang berbeda. Fungsi yang pertama tadi, orang mengalami bahasa roh itu sebagai tanda bahwa dia sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi yang 1 Korintus 12 sampai 14 ini orang berbahasa roh karena diberi oleh Roh Kudus, sebuah karunia. Nah, lanjutkan aja ya, supaya kita semakin jelas. Nah, sebagai karunia atau pemberian,
Maka bahasa roh, ya, kita perhatikan baik-baik, sebagai karunia atau pemberian, maka bahasa roh tentu bisa digunakan berulang kali. Dan seharusnya memang demikian, yakni digunakan sesering mungkin untuk melayaninya. Namanya karunia. Tadi kan karunia macam-macam. Nanti Bapak Ibu baca aja deh. Kita belum sampai ke tadarusan Korintus. Nanti kalau kita ngomong sudah sampai di tadarusan kitab Korintus, ya kita akan mendalami lebih detail lagi. Ya, jadi tadi disebutkan karunia mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani. Nah itu memang harus digunakan berulang kali. Namanya juga pemberian untuk dari Tuhan gitu ya. Termasuk karunia berbahasa roh. Ya bukan cuma sekali doang. Kalau bahasa roh sebagai tanda orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu cuma sekali. Ya, ketika saya mengalami pencurahan Roh Kudus, ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus, saya berbahasa roh, itu terjadi hanya itu saja. Saya tidak dibaptis Roh Kudus berulang kali, saya tidak mengalami pencurahan Roh Kudus berulang kali, saya tidak mengalami turunnya Roh Kudus berkali-kali. Maka tandanya ya cuma sekali, ketika saya mengalami itu di masa lalu saya tentunya. Ya. Tapi kalau saya mendapatkan karunia berbahasa roh, atau saya memperoleh karunia berbahasa roh, namanya karunia, ya, yaitu harus digunakan berulang kali. Jadi ketika saya ekspresikan bahasa roh saya yang sebagai karunia itu berulang kali, itu bagus. Ya, bahkan seharusnya memang begitu. Karena namanya karunia dipakai untuk melayani Tuhan. Karunia melayani untuk melayani Tuhan, karunia menyembuhkan untuk melayani Tuhan, karunia bernubuat untuk melayani Tuhan, ya. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh untuk melayani Tuhan. Maka untuk melayani Tuhan ya bukan cuma sekali, nggak cukup sekali, harus berulang kali sepanjang hidup kita. Kan begitu, logikanya kan begitu. Nah, apa sih guna karunia berbahasa roh itu? Ya, karunia berbahasa roh ini yang pertama, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya sebagai karunia, ya, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi bahasa roh sebagai karunia ini bukan bahasa roh yang sebagai tanda tadi. Tanda kita mengalami baptisan Roh Kudus. Karena kalau Bapak Ibu ingat lagi, sebagai tanda orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, orang akan berbahasa roh. Tanda kasat matanya. Bukan mendengarkan suara angin keras. Bukan melihat lidah bernyala-nyala, bertebaran dan hinggap di kepala kita. Bukan. Tanda yang kasat mata yang terlihat di kisah 2, kisah 10, kisah 19, kisah Rasul maksudnya ya. Kisah Rasul 2, kisah Rasul 10, kisah 19 adalah orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu berkata-kata bahasa roh. Nah, bahasa rohnya kalau yang di kisah Rasul 2, si Petrus ngomong tidak dia pahami yang keluar dari mulut lidahnya, tapi dipahami orang lain, ternyata bahasa ibu. Oke. Tapi di kisah 10, kisah Rasul 10 di rumahnya Cornelius, kisah Rasul 19 di Efesus, itu bahasa rohnya tidak ada yang mengerti, tidak ada yang memahami. Oke, jadi ada dua. Bahasa roh yang sebagai tanda orang dibaptis Roh Kudus. Nah, kita udah lewatin itu. Sekarang kita fokus kepada bahasa roh sebagai karunia. Kata 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa roh yang sebagai karunia itu tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa menuntut orang yang punya karunia berbahasa roh untuk kok lo bahasa rohnya aneh? Gue udah keliling dunia, seluruh bahasa gue udah pernah ngerti lah, meskipun tidak paham, tapi gue pernah dengar lah lafal-lafalnya lah. Bahasa roh itu nggak ada tuh di seluruh dunia tuh, nggak ada menjadi bahasa ibu dari suku bangsa tertentu. Loh memang enggak, karena bahasa roh sebagai karunia. Kata 1 Korintus 14 ayat 2, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, jadi saya berkata-kata roh, berbahasa roh, sebagai orang yang punya karunia berbahasa roh, itu kata-kata saya tidak akan bisa dipahami oleh siapapun juga. Kenapa? Karena 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh, berkata-kata roh itu, dia berkata-kata bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Jadi apa gunanya berbahasa roh? Supaya kita bisa berkata-kata kepada Allah. Kok begitu sih? Emang Allah berkata-kata dalam roh? Bukan, ya. Kadang-kala dalam kehidupan kita, ya, dalam tekanan hidup, kita nggak bisa lagi doa dengan kata-kata kita, ya, karena kita udah dalam depresi, dalam tekanan. Kalau saudara punya karunia berbahasa roh, kita bisa aja keluarin apa yang dikatakan roh aja, yang dikasih roh aja kita keluarin aja.
Meskipun kita nggak ngerti ngomong apa sih kita nih, ngeluarin kata-kata apa sih. Tapi kalau Roh Kudus yang dorong kita supaya kita berkata-kata dalam roh, itu berarti roh dalam diri kita yang ditolong oleh Roh Kudus sedang berbicara secara roh kepada Allah, kepada Tuhan. Maka penting berbahasa roh itu. Karunia berbahasa roh gunanya yang pertama agar kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 4. Ya, saya hanya mengutip Alkitab, nggak ditambahin, nggak dikurangin, saudara. Ya, coba kita baca. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bernubuat itu berkhotbah. Ya, jadi orang yang berkata-kata atau berbahasa roh itu memang nggak akan ada gunanya bagi orang lain, ya, karena orang lain nggak ngerti bahasa kita apa. Tapi orang yang berbahasa roh itu sedang membangun dirinya sendiri, ya. Sedangkan kalau orang berkhotbah, saya berkhotbah pakai bahasa Indonesia, saya bisa membangun saudara yang mengerti bahasa Indonesia, kan begitu, ya. Jadi orang yang berbahasa roh itu, kalau bahasa rohnya itu karunia dari Roh Kudus, itu membangun dirinya sendiri. Ketika kita juga tidak lagi mengerti, gue harus gimana nih, ya tiba-tiba Roh Kudus tuntun kita untuk berkata-kata yang keluar apa saja dari mulut lidah kita. Kita membangun mental kita membangun iman kita membangun diri kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan kembali. Jadi jelas kalau dalam konteks karunia berbahasa roh, ya, itu yang pertama diberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya. Karena dengan kita punya karunia berbahasa roh, maka kita bisa bicara kepada Tuhan. Benar ya? Dengan kita bisa berbahasa roh sebagai karunia, maka kita bisa membangun diri kita sendiri. Jadi gunanya untuk apa? Untuk kita. Jadi karunia berbahasa roh untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk pribadi kita diberikan Roh Kudus kepada Seno untuk apa? Untuk Seno, bukan untuk istriku Silvi, bukan untuk anakku Sean dan Silo, bukan untuk jemaat The Way, bukan untuk saudara yang ikuti program ini, bukan. Bahasa roh sebagai karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya, diberikan Tuhan kepada saya, itu gunanya untuk saya. Supaya saya ketika dalam tekanan bisa berkata-kata dalam bahasa roh, supaya saya imannya terbangun, supaya saya bisa ngobrol sama Tuhan, saya bisa curhat sama Tuhan. Karena bahasa yang keluar adalah bahasa yang dari Roh Kudus yang menuntun saya untuk mengatakannya. Dan ketika saya berbahasa roh, nggak ada orang yang mengerti. Makanya nggak akan membangun orang lain, nggak akan membuat orang jadi imannya terbangun gitu. Karena bahasa roh yang saya katakan tidak dimengerti oleh orang lain. Gitu ya saudara ya. Mulai jelas ya, beda bahasa roh sebagai tanda orang dibaptis Roh Kudus dan bahasa roh sebagai karunia yang ada di 1 Korintus 12-14. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan karunia berbahasa roh? Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia berbahasa roh itu? Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kembali back to the Bible. Yang pertama, saudara harus kita pahami bahwa bahasa roh sebagai karunia itu adalah gift, karunia, grace, pemberian, cuma-cuma. Jadi kalau kita membaca 1 Korintus 12 ayat 7 ya, tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tiap-tiap orang itu dalam konteks 1 Korintus 12 itu ngomongin karunia Roh Kudus ya. Itu diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap orang. Jadi karunia itu bukan cuma berbahasa roh saja ya. Karunia itu banyak sekali. Nanti baca saja di 1 Korintus 12, 13, dan 14. Salah satu dari karunia Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Dan karunia Roh Kudus itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Diberikan kepada dari siapa? Dari roh. Jadi tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Jadi Roh Kudus yang memberikan kepada tiap-tiap orang. Namanya diberikan kepada tiap-tiap orang, tentu ya berbeda-beda. Si A diberikan karunia A, si B dikaruniakan karunia B, si C diberikan karunia C, dan lain sebagainya. Tidak sama. Ya, si A yang namanya A, Adi, yang namanya Adi itu banyak. Dari banyak orang yang bernama Adi, yang Kristen juga banyak. Dan dari semua orang yang Kristen yang bernama Adi, itu Roh Kudus akan memberikan pernyataan, diberikan karunia.
Si Adi yang satu diberikan karunia A, si Adi yang kedua diberi karunia B, si Adi yang ketiga bisa jadi diberikan karunia A yang sama dengan yang diberikan kepada si Adi yang pertama tadi. Jadi ya suka-suka Roh Kudus, memang itu pemberian, hak prerogatifnya dia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mengalami Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka bisa jadi kita diberikan karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus kepada setiap orang percaya yang sudah dibaptis Roh Kudus, yaitu tentu beda-beda. Tergantung Roh Kudus mau kasih saya apa. Tergantung Roh Kudus mau kasih saudara apa, kan begitu. Oke? Ayat yang ke-11 dari 1 Korintus 12 di poin yang 2 tadi. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Jadi karunia itu meskipun banyak, tapi dikerjakan oleh Roh yang satu, Roh Kudus yang sama, ya. Ya. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Lebih tajam lagi kan? Jadi Roh yang sama itu, Roh yang satu itu, Roh Kudus itu memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Yang paling tahu kita kan Roh Kudus. Maka Roh Kudus memberikan karunia spesifik kepada Seno, spesifik kepada saudara, spesifik kepada yang lainnya, ya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya, ya. Nah, sebagai karunia, makanya bahasa roh itu, saudara, itu nggak harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Ya tergantung Tuhan mau kasih apa enggak, kan gitu. Nangkep nggak? Kalau saudara dikasih karunia berbahasa roh, ya puji Tuhan. Kalau tidak pun tidak masalah sebenarnya, ya. Ya, karena setiap kita awalnya diberikan karunia berbeda-beda sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan terjadi atas kita, kan begitu. Tapi kalau saudara akhirnya sampai pada merasa, aduh, aku pengen punya karunia berbahasa roh itu, ya. Aku pengen sekali mendapatkannya. Tapi kalau nggak diberikan sama Tuhan, gimana caranya? Jangan putus asa. Jadi kalau tidak diberikan karunia tertentu dalam hal ini berbahasa roh oleh Roh Kudus memberikan kepada kita roh untuk melayani. Tidak diberikan kepada kita roh untuk berbahasa roh, ya. Roh Kudus memberikan kita roh untuk mujizat, tapi tidak memberikan kita karunia untuk berbahasa roh, ya. Tapi kita kepengen punya karunia berbahasa roh, maka langkah kedua kalau kita belum diberi apa? Diusahakan. Poin kedua, ya, yang saya bold dengan tulisan biru itu, diusahakan. Ayatnya ada kok, ya. Oke, coba kita lihat ayat yang 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi karunia-karunia yang berbeda-beda itu kalau kau mau, kau harus mengusahakannya. Kau bisa memintanya, kau bisa mengejarnya. Minta maka diberi, ketuk dibukakan. Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Nah, tergantung saudara sekarang ini mau meminta atau membutuhkan karunia apa, maka mintalah kepada Tuhan, kepada Bapa itu. Kita anaknya pasti kalau meminta akan diberikannya. Jadi kalau saya merasa saya punya karunia bernubuat, khotbah saya oke, tapi saya penting untuk punya karunia berbahasa roh, karena saya sadar berbahasa roh saya bisa membangun diri saya sendiri, berbahasa roh, dengan berbahasa roh saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kalau saya belum dikasih, saya tidak diberi karunia berbahasa roh itu, saya bisa mengusahakannya dengan cara apa? Mengejar, mengusahakan, meminta kepada Tuhan agar karunia berbahasa roh itu diberikan kepada saya. Oke? Ayat berikutnya 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu, poin nomor 2 ya. Kamu, yang tulisan huruf kuningnya, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi jemaat di Korintus ini memang jemaat yang terkenal untuk berusaha. Mereka berlomba-lomba tanda kutip untuk memiliki karunia yang banyak itu. Mereka nggak puas sudah punya karunia bernubuat, mereka pengen karunia mujizat, mereka pengen karunia melayani, mereka pengen karunia berbahasa roh. Dan saat itu di Korintus orang berlomba-lomba untuk memperoleh karunia berbahasa roh. Karena mungkin ada pengajaran yang salah dari orang yang tidak memahami tadi, bahwa berbahasa roh itu ya udah paling hebat lah, ya. Paling top lah gitu ya. Padahal nanti dalam slide berikutnya dari karunia-karunia itu ada yang paling utama, ya. Yang paling utama itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain, bukan untuk membangun diri,
tapi untuk membangun orang lain. Bahasa roh itu diberikan kepada kita untuk membangun diri sendiri, bukan orang lain. Oke ya? Untuk membangun orang lain apa? Ingat nggak tadi? Sudah saya singgung ya, tapi nanti dibuka di slide berikutnya ya. Oke, yang ketiga, di 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen cuma merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya sudahlah, aku punya karunia melayani, aku melayani aja lah. Ya. Udah melayani setahun, 2 tahun, puluhan tahun, sepanjang hidupnya setia. Tapi dia nggak ada kerinduan lagi untuk mendapatkan karunia yang lainnya. Ini Anda yang aneh juga dari orang Kristen model begini. Ya. Karena seingat saya, kalau kita sudah melayani Tuhan sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, kita akan butuh karunia-karunia yang lain itu. Ya, sekedar sharing beberapa menit aja. Ya, saya awalnya itu punya karunia, dan saya yakin itu karunia yang pertama yang dikasih Tuhan ke saya, karunia mengajar memang. Jadi ketika saya semester 3 atau semester 4, saya lupa. Ada dosen saya kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengadakan kuesioner gitu ya. Kayak tes gitu, tes karunia. Tapi syaratnya ya ada bisa kesalahan ya. Tes karunia itu kami diberikan kesempatan hanya beberapa menit. Dan makanya ketika membaca soal-soalnya ya jangan dipikirkan, langsung dijawab aja ya. Apa yang ada di otak langsung dijawab. Jadi jangan dicerna, jangan cari image, jangan juga jawab secara jaim. Jadilah diri sendiri gitu ya. Apa yang dipertanyakan dijawab aja gitu ya. Nah, saya berusaha untuk konsisten. Jadi setiap ada yang muncul pertanyaan, saya langsung jawab. Dan hasilnya saya punya karunia mengajar. Dan memang itu kayaknya saya gitu. Karena saya memang suka banget. Ya, dari sejak saya bertobat, setiap saya dapat sesuatu saya bagikan, entah itu lewat tertulis atau lewat lisan gitu ya. Saya di semester 1 saja, saudara, itu di teman-teman yang seangkatan saya tahu lah, mereka belum ngerjain apa-apa, saya sudah bikin kayak koran, kayak tabloid gitu, yang isinya cuma pengajaran saya aja ya. Saya ilmunya masih cetek, tapi saya belajar untuk mengajar yang saya tahu. Saya cerita soal bagaimana apakah Yudas Iskariot itu selamat atau tidak ya. Saya ngomong soal bahasa roh yang saya tahu. Yang saya tahu padahal kalau dilihat-lihat saya ingat-ingat ya apa yang saya ajarkan dulu ya belum tentu benar. Tapi saya berusaha untuk mengajarkan, dan itu emang saya merasa iya karunia saya mengajar. Saya nggak pernah mau ngelakuin hal yang lain gitu, karunia yang lain gitu ya. Dalam artian udah gue ngajar aja lah. Jadi saya lulus STH tuh pikir saya jadi dosen. Tapi ketika saya akhirnya selesai, saya dipercaya bukan saja jadi dosen tapi juga jadi pengkhotbah. Nah, ketika saya jadi pengkhotbah itu bukan cuma ngajar doang, tapi juga penting seorang pengkhotbah itu punya iman. Ya, karunia iman. Karena setiap habis khotbah, setiap saya tutup dengan perjamuan kudus, karena saya ada di gereja seperti itu, banyak orang yang maju altar call dengan segala problematika hidup mereka lah ya. Maka saya kalau mau mendoakan saya harus punya iman dong ya. Ada orang yang buta sembuh, bisa lihat. Kanker sembuh ya Pak, kankernya hancur dalam nama Yesus. Kan harus punya iman, maka butuhlah karunia iman. Maka secara natural, secara kebutuhan, saya mulai berdoa, entah sadar, entah tidak sadar, entah diperkatakan atau cuma dalam hati atau dalam sepintas saja, Tuhan, gue pengen punya karunia iman. Ya. Habis punya karunia iman, saya merasa penting juga ya karunia untuk berbahasa roh ini, untuk membangun diri. Karena kadang-kadang orang yang datang dalam sakit penyakit itu sakit dengan yang luar biasa parah, saudara. Ya. Ada yang dibawa pakai tempat tidur gitu ya. Tempat tidur rumah sakit gitu ya, udah kurus kering gitu ya. Nah itu kalau saya nggak punya iman gimana? Nah untuk bisa membangun diri saya, ya saya harus berkata-kata dalam bahasa roh. Saya harus ngobrol sama Tuhan kan. Maka saya minta itu. Akhirnya saya dapatkan karunia itu. Jadi ketika ada yang menurut saya bikin saya deg-degan gitu ya, agak parno gitu ya, saya mulai berbahasa roh. Untuk apa? Membangun diri, membangun iman saya. Sekaligus saya ngobrol sama Tuhan. Ya ngomong aja dengan kata-kata yang terbesit di otak saya, pengen ngomong apa saya ucapin aja, meskipun kata-kata itu saya nggak mengerti dan orang lain nggak mungkin mengerti juga gitu ya. Ya tapi saya mengeluarkan itu, akhirnya saya mulai percaya diri dan akhirnya bisa tenang karena yakin Tuhan tolong saya, Tuhan ada di pihak saya, maka tumpangi tangan, doain, kerjain aja, toh Tuhan yang ada di belakang saya gitu. Nah itu akhirnya ditambahkan, dibutuhkan, diminta.
dan akhirnya mendapatkan. Sehingga ya sampai seusia saya sekarang ini, ya saya merasa hampir semua karunia saya punya gitu ya. Bukan karena itu diberikan otomatis karena saya spesial, enggak gitu. Awalnya cuma satu, saya masih yakin banget awalnya Tuhan kasih satu. Tapi dalam perjalanan pelayanan saya, makanya tadi bilang kalau orang sudah melayani Tuhan dengan satu karunia puluhan tahun, terus dia tidak meminta yang lainnya, saya rasa aneh, pelayanannya fake, palsu. Ya, karena dalam pelayanan itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan. Dan kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kita sadar bahwa kita nggak punya kemampuan itu. Maka kalau nggak punya harus diminta kemampuan dari Tuhan. Ya, sama gitu kan. Akhirnya berjalan waktu, belasan tahun saya jadi pendeta. Saya akhirnya secara langsung dibilang enggak juga, meminta juga. Ya karena kebutuhan tadi kan. Karena kebutuhan meminta, kira diberi. Ya, terus dipakai lagi, akhirnya semakin tajam, dan akhirnya punya kebutuhan lain lagi, ya, membutuhkan yang lain lagi, meminta, diberi, dipertajam, akhirnya digunakan terus-menerus. Nah, itu harus kita kerjakan dalam hidup kita, saudara ya. Nah, jadi diusahakan, ya. Maka saudara sekarang ini harus jujur sama dirimu sendiri. Jelas ada karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12, macam-macam tadi. Apa yang kau punya? Sudah punya berapa? Dalam konteks pembelajaran kita di Bible Clinic ini, berbahasa roh, coba tanya sama dirimu sendiri. Guna bahasa roh itu apa tadi? Untuk membangun diri, untuk berkata-kata dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Bagi saudara itu penting tidak? Kalau penting, belum mendapatkannya, minta, usahakan, kejar, berusaha untuk peroleh itu. Dengan cara apa? Minta kepada Tuhan. Kan begitu, ya. Jadi ya kembali kepada saudara, ya. Kalau saudara sudah memahami karunia berbahasa roh itu penting, maafkan saya, bodoh kalau saudara tidak memintanya kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya sadar, kita sudah diajar, saya sudah mengajar soal bahasa roh itu sebagai karunia hanya untuk kita, ya. Tapi kan sekarang ini kan kebanyakan kita benturan karena meskipun itu untuk kita, tapi kita gunakan dalam persekutuan dengan orang percaya dalam ibadah gitu ya. Sehingga akhirnya mulailah pertentangan antara gereja A, gereja B, sinode A, sinode B, ya, yang mengatakan bla bla bla, bertentangan lah. Bahasa roh tuh nggak penting untuk dilakukan di gereja, ya di gereja itu kalau bahasa roh malah begini pakai ayat tertentu. Yang lainnya enggak lah, kita penting lah berbahasa roh untuk membangun diri. Jadi kalau saya mau membangun diri saya berbahasa roh, terus tiba-tiba tetangga kiri kanan saya juga membangun diri berbahasa roh, maka berbahasa roh rame-rame di gereja jadi sesuatu yang nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, ini yang belum ketemu konklusinya nih, ya. Dulu ketika saya belum menjadi gembala, saya juga tidak terlalu ngemikirin kayak gini lah ya. Ya udah saya ngikutin aja gereja tempat saya bernaung lah. Kalau pemimpin gereja, gembala sidang saya tidak mengatakan apa-apa soal itu, ya saya kembalikan kepada masing-masing. Nah, saya kan sebagai bukan sebagai pemimpin yang memegang keputusan untuk mengetuk apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di gereja itu, saya bukan gembalanya, ya. Tapi ketika ada the way, saya mulai belajar untuk mengambil keputusan ini, ya. Dan saya sudah mulai ajarkan sih, ya, kepada semua leaders the way, ya. Pentingnya kita tadi, ya, berbahasa roh sebagai tanda dan sebagai karunia, ya. Nah, kalau menggunakan bahasa roh, ya, kalau sebagai tanda itu cuma sekali. Maka kalau di gereja tiba-tiba ada orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dan dia berbahasa roh, saya akan biarkan dia. Karena emang itu harus terjadi. Tapi kalau orang yang sama terus-menerus berbahasa roh di gereja, setiap ibadah berbahasa roh gitu ya. Nah, ini yang saya ajarkan, ya. 1 Korintus 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Jadi karunia roh yang kita punya, bahasa roh sebagai karunia yang kita sudah miliki dan sedang kita minta, itu ketika digunakan dalam ibadah, itu harus membangun jemaat. Ya. Kalau untuk pribadi, ya digunakan di kamar saja untuk membangun diri dan bicara kepada Tuhan. Tapi kata Paulus dalam pasal 14 ayat 12 1 Korintus ini, lebih utama lagi karunia Roh Kudus itu ya digunakan untuk membangun jemaat. Nah, bagaimana kita berbahasa roh dengan bahasa yang tidak diketahui oleh orang lain karena itu bahasa kita dengan Tuhan saja, itu bisa membangun jemaat.
Jemaat nggak terganggu, jemaat nggak annoying, jemaat nggak ngerasa aneh nih, freak nih, atau apalah gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, Paulus mengajarkannya. Penggunaan bahasa roh dalam ibadah. Sesuai dengan 1 Korintus 12-14 ya. Apa kata Paulus? Karena dalam bahasa roh ini memang yang paling mengajarkan adalah Paulus, dan khususnya diajarkan kepada jemaat Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus saya bilang tadi, itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia-karunia tadi ya. Jadi mereka berusaha, dan dalam konteks jemaat di Korintus, mereka berusaha untuk berlomba-lomba memperoleh bahasa roh sebagai karunia. Dan itu mereka praktekkan dalam ibadah ya. Dan sampai kepada Paulus nuliskannya spesifik di pasal 12 sampai pasal 14 di 1 Korintus ya. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 9. Poin nomor 1, penggunaan bahasa roh dalam ibadah. Ini yang saya kerjakan di The Way ya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi ini yang saya tekankan ya. Kalau orang mau menggunakan karunia berbahasa roh di gereja, ya, lo ngomong kenceng-kenceng bahasa roh itu, ya, nggak akan ada gunanya. Kenapa? Orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti apa yang lo ngomong. Lo aja nggak ngerti apa yang lo ngomong gitu kan ya. Ya, maka jadi hanya kata-kata sia-sia di udara. Makanya tidak saya tekankan, tidak saya anjurkan untuk menggunakan bahasa roh dalam ibadah. Oke, jadi bahasa roh itu bukan yang utama, bukan karunia yang utama. Oke ya, lanjut ya 1 Korintus 14 ayat 13, poin nomor 2. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi silakan berbahasa roh di gereja yang saya gembalakan. Ini kalau saya ya, silakan berbahasa roh dalam ibadah di The Way. Tapi sebaiknya orang yang memang sudah punya karunia berbahasa roh itu meminta kepada Tuhan juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Sehingga ketika dia tiba-tiba oleh Roh Kudus digerakkan, dia berkata-kata dengan bahasa roh, dia yang memiliki karunia menafsirkan juga bisa menafsirkannya dengan bahasa manusia, bahasa Indonesia. Karena konteks di The Way kan. Misalnya, kira tata misalnya gitu ya. Terus dia dapat tafsirannya. Saudara-saudara harus bertobat. Nah, itu seperti itu. Kalau tidak seperti itu, ya nggak usah diucapkan, sia-sia. Ya, jadi kata-kata sia-sia di udara. Ya, jadi boleh berbahasa roh di gereja, tapi harus ditafsirkan. Boleh seseorang berbahasa roh sebagai karunia di gereja, tapi orang itu harus memiliki karunia berbahasa roh supaya orang di kiri kanannya atau jemaat secara umum bisa mengerti apa yang sedang dia katakan itu. Poin nomor 3, 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi itu kalau satu yang tadi, poin nomor 1, nomor 2 terjadi ya. Jadi kalau ada si A berbahasa roh di gereja saya ya, maka si A itu kalau nggak punya karunia berbahasa roh ya nggak usah diomongin karena sia-sia di udara. Udah, kalaupun mau berbahasa roh silahkan, tapi pelan-pelan, nggak usah kencang-kencang gitu. Kan bisa. Saya berbahasa roh. Nggak usah saya berbahasa roh kan gitu, nggak perlu gitu kan ya. Jadi dia berbahasa roh untuk dirinya sendiri, untuk membangun imannya, berkata-kata sama Tuhan. Jadi bahasa rohnya pelan-pelan aja, kan bisa. Nangkap ya saudara ya. Tapi kalau dia ingin berbahasa roh dengan keras gitu ya, maka dia harus punya tafsirnya, supaya orang bisa mengerti apa yang sedang dia mau katakan. Kalau itu ada beberapa orang yang punya karunia berbahasa roh, punya karunia menafsirkan berbahasa roh, dan selalu berbahasa roh dengan keras di gereja, sudah melakukan hal itu. Kalau ada lebih dari 1 orang, ada 2 atau 3, kata Paulus, dalam ibadah sebaiknya hanya 2-3 orang saja, dan harus berganti-gantian. Jadi ketika si A kita dengar sedang berbahasa roh dan sedang menafsirkannya, kita yang tiba-tiba digerakkan juga mau berbahasa roh, menahan diri dulu sampai si A selesai, baru kita berbahasa roh dan menafsirkannya supaya jemaat diberkati, supaya jemaat dibangun. Yang ketiga juga habis dengar saya ya berbahasa roh, dia tahan dulu. Habis selesai saya berbahasa roh, dia ngomong berkata-kata dalam bahasa roh, kemudian menafsirkannya. Dan itu hanya maksimal 2-3 orang aja. Jangan dalam ibadah ada 1000 orang semuanya pengen berbahasa roh dan menafsirkan, ya habislah waktunya gitu ya. Jadi hanya 2-3 orang saja, dan harus berganti-gantian ya. Dan harus ada yang menafsirkan. Jadi nggak bisa kira tata A, B-nya B, C, terus nggak ada yang menafsirkannya ya. 15 menit
30 menit kayak gitu. Itu kata-kata kosong, sia-sia di udara, kata Paulus tadi. Nggak ada gunanya, nggak membangun jemaat. Padahal ibadah itu diadakan untuk membangun iman semua orang yang datang dan mengikuti ibadah itu. Nah, itu yang harus dikerjakan, ya. Nah, lalu gimana? Poin 4-nya, ya. Sikap kita yang punya karunia berbahasa roh ini dalam ibadah di gereja. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 28. Itu kenapa saya bilang tadi, kalau saya punya karunia berbahasa roh, saya kepengen berbahasa roh di dalam ibadah hari Minggu di gereja. Tapi saya sadar saya nggak bisa menafsirkannya. Dan tidak ada di gereja juga yang punya karunia menafsirkannya. Dan kalaupun ada, tidak ada yang duduknya dekat dengan saya, maka saya berbahasa roh untuk diri saya sendiri aja. Untuk membangun iman saya sendiri aja. Berbicara hanya untuk kepada Tuhan saja. Maka kalau untuk konsumsi, bicara pada diri dan kepada Tuhan, maka saya mengatakan, ya ngomongnya pelan-pelan aja. Berbahasa rohnya pelan-pelan aja. Kan untuk membangun diri sendiri, nggak perlu kenceng-kenceng dong. Kan ngobrol sama Tuhan. Wong Tuhan itu nggak perlu berkata-kata, kita isi hati kita aja Tuhan tahu. Jadi nggak usah kencang-kencang. Pelan-pelan aja. Yang penting kita dapat message-nya. Kita mau berbahasa roh. Menggunakan karunia roh itu untuk membangun iman saya. Dan bicara kepada Tuhan. Nah, kalau 4 poin ini saudara dikerjain, maka nggak ada tuh hiruk pikuk. Chaos di gereja. Benar ya? Kalau 4 ini dipahami, nggak ada orang yang berkata bahwa bahasa roh itu sesat. Di gereja itu nggak boleh. Loh, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Kalau ada yang menafsirkannya. Jadi jangan bilang bahasa roh itu nggak boleh. Bahasa roh itu nggak boleh dilakukan di ibadah. Boleh. Kalau ada yang menafsirkannya. Ya. Jangan juga akhirnya kita menjadi gereja yang semuanya berbahasa roh. Loh, kalau berbahasa roh semuanya, nggak ada yang menafsirkannya. Kurang lebih dalam penyembahan itu biasa kalau gereja karismatik Pentakosta 10-15 menit ya. Kita ayo semuanya yang bisa berbahasa roh. Wow. Emang enak sih ya. Kelihatannya enak gitu ya, kelihatannya syahdu masuk dalam dunia roh gitu ya. Tapi nggak ada jadi berkat buat siapapun gitu. Karena kita nggak ngerti apa yang sedang dikatakan dan disembah dalam roh itu gitu. Yang dikatakan dalam penyembahan dalam bahasa roh itu. Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang dengar. Tapi kalau ngomong, Yesus baik, Tuhan luar biasa, kau ajaib. Kan orang yang dengar ngerti, oh si Seno ini sedang menyembah Tuhan, sedang memuji, mengatakan Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau nah, orang nggak ngerti, gila nih Seno, kan gitu. Ya, jadi harus dipahami. Ya, jadi kita kalau sudah memahami ini nggak ekstrem kiri, nggak ekstrem kanan. Ya, saya dengar orang berbahasa roh di gereja, saya biasa saja gitu ya. Ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba bahasa rohnya kenceng, mungkin dia belum mengerti ini, ya, belum diajarkan ini, ya. Jadi saya maklumkan, gitu ya. Saya juga nggak berani bilang, sesat ini. Ya, belum tentu kalau tiba-tiba dia memang ingin berkata-kata dan Tuhan ingin mengatakan, kenapa, ya. Teman orang yang seperti ini yang punya karunia mestinya berhikmat lagi supaya bisa minta karunia menafsirkan roh, gitu ya, supaya dia bisa jadi berkat buat jemaat, begitu ya. Nah, kesimpulan. Udah sampai kesimpulan aja nih. Ya. Jadi, bahasa roh, bicara mengenai bahasa roh dalam momen menjelang Pentakosta ini, saya ingin mengajarkan di hari Jumat ini bahwa bahasa roh sebagai tanda baptisan roh atau terima janji Bapa atau Roh Kudus turun atas kita itu wajib. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa saya sudah dibaptis Roh Kudus, maka wajib kau berbahasa roh. Karena bahasa roh itu tanda orang yang dibaptis Roh Kudus. Kalau kau berkata saya sudah terima janji Bapa kok. Karena kalau kau sudah berkata saya sudah merasa Roh Kudus turun atas kita, maka kau wajib pernah berbahasa roh ketika mengalami itu. Sekali. Tidak berulang-ulang. Terjadi di momen ketika kau mengalami baptisan Roh Kudus sekali. Kau nggak bisa kata-kata ditahan-tahan, tiba-tiba keluar kata-kata gitu. Ya, saya sudah bersaksi berkali-kali. Saya mengalami itu di Kelapa Gading. Ya. Habis ibadah, tupangi tangan, saya berkata-kata dengan bahasa roh sampai ibadah selesai ya, tinggal di gereja itu tinggal beberapa orang saja, saya masih duduk, saya nggak bisa tahan itu kata-kata. Ya. Dan ketika itu saya merasa saya mengalami baptisan Roh Kudus. Sekali. Kata-katanya itu begitu mengalir gitu ya. Ya nggak bisa dikekang gitu, nggak bisa saya tahan gitu ya. Dan itu nggak pernah terjadi lagi.
Jadi kalau bagi saya ya, berdasarkan Kisah Rasul pasal 2, pasal 10, pasal yang ke-19, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, mengalami janji Bapa, Roh Kudus turun atas dia, menerima karunia Roh Kudus ya, orang itu tandanya harus berbahasa roh pada saat itu. Kali terjadi, tidak berulang kali. Yang kedua kesimpulannya, bahasa roh sebagai salah satu karunia roh tidak wajib. Ya tergantung kau diberi apa tidak. Dan ketika tidak diberi, kau meminta apa tidak? Kau menganggap bahasa roh itu penting apa tidak? Kalau kau tidak menganggap itu penting, ya nggak akan mendapatkannya. Maka banyak orang Kristen di luar sana yang punya karunia melayani, punya karunia Roh Kudus lainnya, tapi tidak punya karunia berbahasa roh. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap itu penting dan tidak masalah itu terjadi. Ya. Tapi kalau saudara menganggap bahasa roh itu penting sebagai karunia karena kita dengan berbahasa roh bisa membangun diri, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, maka mintalah itu ketika saat ini kau belum diberi. Bapa mana beri batu ketika anak minta roti, maka akan terjadi. Kau akan dapatkan karunia berbahasa roh itu. Ya. Nah, kalau sudah bisa berbahasa roh atau memiliki karunia berbahasa roh, maka tujuan utamanya untuk membangun diri. Tapi lebih penting lagi untuk membangun jemaat. Maka kalau kau dalam pelayanan punya karunia berbahasa roh, maka kata Paulus, mintalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akhirnya bisa menafsirkannya, tafsiran kita itu akan memberkati banyak orang. Dan dalam penggunaan di gereja pun, ya harus berganti-gantian dan harus ada yang menafsirkan. Dalam ibadah, kurang lebih sekarang ibadah 1 jam, ya orang berbahasa roh itu ya 2-3 orang udah kebanyakan gitu ya. Kalaupun 3 sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 14, ya mungkin bahasa rohnya jangan panjang-panjang, ya. Ya 1 menit, 2 menit. Jadi kalau 3 orang kurang lebih totalnya 10 menit itu udah cukup dengan tafsirnya. Jauh dari cukup dengan tafsirannya. Kalau nggak bisa menafsirkan, nggak usah. Ya, lu ngomong hebat, ngapain gitu nganggap diri kita penting atau hebat banget karena bisa berbahasa roh. Kata Paulus tadi, firman Tuhan katakan tadi, lu berbahasa roh kalau nggak ditafsirin, nggak diterjemahin, itu seperti ngomong-ngomong kosong, nguap di udara, nggak ada maknanya apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau sudah sampai pada kesimpulan ini, Bapak Ibu kira-kira sudah bisa memahami belum? Jadi ngomongin bahasa roh tuh bahasa roh yang mana dulu nih? Jadi ketika saudara melihat orang nih ya di gereja, di persekutuan doamu sedang berbahasa roh, saudara mesti tahan diri dulu. Dia mengalami bahasa roh ini, bahasa roh yang mana nih? Jangan-jangan sedang dilawat oleh Roh Kudus, sedang mengalami turunnya Roh Kudus atas pribadi dia. Nah kalau begitu kita nggak bisa larang dia dong. Ya udah diamkan dia. Bersyukurlah ada 1 orang dalam ibadah di tempat gerejamu sedang dilawat Roh Kudus, sedang mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi kalau minggu berikutnya lagi, ini orang ngomong bahasa roh kenceng banget, ganggu kita, gitu ya. Baru coba ditegur. Ya, dengan kasih tentunya. Jangan menghakimi. Tante, Om, kalau bahasa roh, ya pakai ayat tadi boleh tuh ya. Ya, kalau fungsinya untuk membangun diri tante sendiri, ya sebaiknya berkata-kata sendiri aja dalam bahasa yang pelan, berkata dengan pelan gitu kan. Kalau ngobrol buat Tuhan sama Tuhan ya udah nggak usah kenceng-kenceng. Ya, kalau kenceng-kenceng ya berarti harus ada yang menafsirkan. Sebaiknya tante yang minta, Om yang minta sama Tuhan supaya punya karunia yang menafsirkan bahasa roh. Sehingga ketika tante ngomong pakai bahasa roh, kami jadi ngerti juga apa yang sebenarnya Roh Kudus ingin mau sampaikan lewat tante. Kalau bahasa begitu saya rasa dia tidak akan tersinggung, ya. Apalagi kalau itu diajarkan di gereja, ya. Diatur gitu ya. Ya. Berarti bagaimana dengan cara gereja satu gereja yang ketika penyembahan worship leadernya atau pemimpin pujiannya mengajak semua jemaat untuk berbahasa roh? Sebenarnya tidak salah juga ya. Karena ketika mengajak untuk berbahasa roh, tentu si worship leader sedang dalam pemahaman supaya kita membangun diri kita gitu ya. Tapi tadi nggak usah kencang-kencang juga ya. Kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita bangun diri kita bicara kepada Tuhan ya. Jadi ya diajarin bahasanya pelan-pelan aja dalam diri ya. Tapi kan kadang-kadang nggak gitu ya. Orang yang berbahasa roh tuh kayak kencang-kencangan gitu. Semakin dia kencang, semakin dia udah sampai surga tingkat ke-7 gitu ya. Jadi
heboh gitu, jadi chaos gitu loh. Jadi rame gitu ya. Coba bayangin kalau ada 1.000 orang ya. 1.000 orang, terus worship leadernya, Bapak Ibu kalau sudah punya karunia, bukan tanda ya, bukan tanda baptisan Roh Kudus ya. Kalau Bapak Ibu sudah menerima atau memiliki karunia berbahasa roh, Tuhan sudah berikan itu kepada saudara. Mari dalam pujian penyembahan kita, dalam beberapa menit ke depan kita bangun iman kita bangun diri kita. Kita berkata pribadi kepada Tuhan dengan bahasa roh. Silakan Bapak Ibu, dengan suara pelan saja. Bapak Ibu hanya bicara kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhan. Tidak perlu kencang ya. Berkata-kata pelan tapi dalam bahasa roh. Silakan, ayo semuanya. Semua yang sudah punya karunia. Nah, kalau begitu tuh pasti mungkin syahdu gitu ya. Kedengeran bahasa rohnya tapi nggak chaos gitu loh. Kira semuanya dengan bahasa roh yang beda-beda tentunya ya. Tentu kalau ketika ngomongnya pelan, kan hanya untuk diri sendiri. Ya. Saya kalau berbahasa roh untuk diri saya sendiri kan nggak kenceng-kenceng amat gitu ya. Nah, semua orang tiba-tiba begitu semuanya. Itu mungkin menjadi sesuatu yang indah gitu ya. Tidak akan menjadi syak atau batu sandungan. Tapi problemnya kadang-kadang worship leader itu yang tidak mendalami teologi dengan ayo dengan keras. Kalau ngobrol kencang, kalau berbahasa lo kencang, ayo dengan lebih keras lagi. Lah, lebih keras lagi malah bertentangan dengan Alkitab dong. Dan dia merasa dirinya paling hebat dong. Aduh, sakit jiwa. Jadi itu dari saya dalam Bible Clinic hari ini ya. Jangan jadi orang Kristen yang sakit jiwa, yang salah dalam menafsirkan Alkitab karena terlalu semangat tapi tidak berpengetahuan. Ya, jadi ya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menghakimi loh Bapak Ibu, kalau lihat secara utuh saya tidak perlu kemana-mana ya. Saya cuma ingin mengajar Bapak Ibu untuk punya posisi yang benar tentang berbahasa roh ya. Kalau bahasa roh itu ada 2, selalu ingat ada 2 di otak kita, ada dua. Yang pertama, tanda orang dibaptis Roh Kudus sekali. Ya. Yang kedua, karunia. Kalau karunia itu bisa berulang kali. Gunanya untuk apa? Membangun diri, ya. Bicara sama Tuhan. Dan kalau digunakan dalam ibadah, ya harus ada yang menafsirkan supaya orang lain diberkati. Kalau enggak, ya hanya jadi kata-kata kosong di udara aja. Enggak bermakna apa-apa. Gitu ya, saudara ya. Semoga dipahami. Ayo tertanam terus bersama kami, ada Genji sekolah minggu kami. Ayo anak-anakmu percayakan kepada kami. Tinggal WhatsApp, tinggal ada link Zoom-nya. Kode ID-nya ada, meeting ID-nya ada. Ini ibadah doa kami, Tower of Prayer setiap Sabtu pagi jam 6. Besok berarti ya. Ada meeting ID-nya, ada passcode-nya juga, ada barcode-nya juga, tinggal scan. Komsel kita Sabtu besok sore. Ada meeting ID-nya, ada passcode-nya juga, ada barcode-nya juga, silakan di-scan. Tertanam bersama kami terus di dalam komunitas-komunitas yang ada, sekolah minggu, doa, dan juga komunitas sel kami. Ya. Sekali lagi ini STT ya, masih ada waktu, kita 4 Juli nanti akan mulai kelas, 20 Juni penutupan ya. Nah, Bapak Ibu yang mau belajar bersama, ayo ya, sekali lagi ini kesempatan terakhir saudara untuk bisa ikut kelas ini, karena tahun depan saya nggak buka kelas lagi, karena tadi ya, kami hanya punya MOU kerjasama dengan STT Sangkakala 5 tahun, dan tahun ini tahun terakhir karena sudah masuk tahun kedua ya, dengan 3 tahun kuliah, berarti pas 5 tahun Bapak Ibu bisa selesai, dan habis 5 tahun ke depan ya, 3 tahun ke depan lagi kurang lebih, kita tidak akan panjang MOU, makanya saya nggak akan buat kelas di tahun depan. Ini tahun terakhir, angkatan terakhir. Kalau Bapak Ibu berminat, mau belajar, mau bertumbuh, percaya sama saya dan juga STT Sangkakala, ayo daftarkan. Kalau biaya masalahnya nggak usah mikirin biaya dulu, daftar saja dulu. Nanti kita bicarakan soal biayanya, ya. Karena saya di sini bukan cari uang, The Way tidak cari uang di sini. The Way hanya sebagai fasilitator supaya saudara yang mau belajar, mau mendalami Alkitab punya tempatnya dan terfasilitasi gitu ya. Bagian saya, saudara selesaikan STT ini 3 tahun, jadi STH, melayani Tuhan, pelayanannya jadi berkat bagi banyak orang, itu udah yang kami harapkan cuma itu gitu ya. Sisanya kami percaya Tuhan, kalau kami buat yang baik gitu ya, buat yang menyenangkan Tuhan, masakan Tuhan tidak akan pelihara kami gitu ya. Dan selamat malam, terima kasih, kasih komennya. Gimana pandangan saudara soal Bible Clinic hari ini? Kalau ada pertanyaan masih yang mengganjal soal bahasa roh dan berbahasa roh itu ya, baik itu yang baptisan Roh Kudus maupun yang karunia Roh Kudus, silahkan diberikan di kolom komentar. Kalau mau lebih firm lagi supaya saya sampai ke saya,
Silahkan di nomor WhatsApp yang ada ya. Saya coba kembali ke ini supaya Bapak Ibu bisa tahu nomor WhatsApp kami ya. Sebentar. Nah, ya, itu ada nomor WhatsApp di sebelah kanan bawah ya. Silakan pertanyakan di situ, nanti akan saya jawab. Pasti akan sampai ke saya ya. Jadi silakan kita dalami lagi ya di luar program ini, karena programnya sudah selesai. Besok hari Sabtu saya akan bikin materi soal Gog dan Magog ya, yang lagi update, lagi panas di Israel. Bagaimana pandangan kita? Saya hanya mereview apa yang ada. Dan hari Minggu saya akan melanjutkan khotbah seri soal Ruth ya. Bapak Ibu yang mau punya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga Kristen yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, kehidupan keluarga yang baik, beriman yang baik, maka Bapak Ibu saya sarankan mengikuti seri khotbah Ruth yang saya tampilkan, saya sharing setiap jam 9 malam di hari Minggu ya. Ini sudah masuk seri yang ketiga kalau tidak salah saudara ya. Saya sedang siapkan ada kurang lebih 7 atau 8 seri dalam eksposisi kitab Ruth ya. Tunggu aja, pasti akan memberkati saudara. Bisa paham ini, keluargamu akan menjadi keluarga yang kuat dalam Tuhan. Gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar tentang bahasa roh. Baik bahasa roh sebagai tanda bahwa kami mengalami baptisan Roh Kudus, maupun juga bahasa roh sebagai salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami sudah belajar tentang dua hal tadi, bedanya di mana. Kami sudah belajar juga persamaannya di mana dan bagaimana kami bisa memperolehnya. Roh Kudus, penuhi kami, beri yang terbaik dalam hidup kami, sehingga di sepanjang hidup kami bisa juga beri yang terbaik buat Tuhan dan beri yang terbaik juga buat sesama. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah malam hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat dukungannya. Mohon doanya terus. Kalau mau menabur persembahan rupiah, silakan dengan sukacita diberikan, dan kami akan kelola dengan baik agar digital ministry kami ini semakin lama semakin keren, jadi berkat bagi banyak orang. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.